Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eriza. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular yaitu obesitas. Nah, di sini teman-teman semuanya ada yang tahu nggak sih penyakit obesitas itu seperti apa? Nah, teman-teman, di sini ada pengertian dari obesitas atau kegemukan, yaitu suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, yang kemudian menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah kesehatan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fakta data mengenai obesitas. Untuk yang pertama, di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Selanjutnya, pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas. Nah, untuk yang ketiga, 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Selanjutnya, rata-rata indeks massa tubuh atau IMT populasi di dunia adalah 24 kg per meter. Nah, selanjutnya preferensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO yaitu Amerika, dan untuk yang terendah yaitu di wilayah WHO Southeast Asia. Nah, di seluruh wilayah, obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang. Selanjutnya, 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, untuk yang terakhir, fakta datanya obesitas dapat dicegah. Jumlah penduduk dewasa usia di atas 18 tahun di Indonesia yang mengalami obesitas mengalami peningkatan. Nah, ini berdasarkan pemantauan status gizi atau PSG Kementerian Kesehatan. Sekitar 25,8% penduduk dewasa tergolong obesitas pada tahun 2017. Menurut penelitian menyatakan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki peluang obesitas lebih tinggi sebesar 1,26 kali dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan. Ini sejalan dengan hasil survei Kemenkes yang menyebutkan sekitar 29,7% perempuan tergolong obesitas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada faktor yang menyebabkan seseorang itu terkena obesitas. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor genetik. Bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anak menjadi obesitas sebesar 40-50%. Dan bila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80%. Untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, pada faktor lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pola makan. Kelebihan asupan energi yang berlebihan menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi seperti tinggi lemak, gula, serta kurang serat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Nah, untuk yang kedua yaitu pola aktivitas fisik. Pola aktivitas fisik kurang bergerak menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga meningkatkan resiko obesitas. Nah, untuk yang terakhir yaitu faktor obat-obatan atau hormonal. Yang pertama yaitu obat-obatan. Obat-obatan jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk terapi asma dan lain sebagainya dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga meningkatkan resiko obesitas. Untuk yang kedua yaitu hormonal. Hormonal yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain adalah hormon tiroid, insulin, dan estrogen dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada dampak dari obesitas.
Nah, untuk yang pertama yaitu dampak metabolik. Lingkar perut pada ukuran tertentu akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah. Keadaan ini disebut dengan sindroma metabolik. Nah, untuk yang kedua yaitu dampak penyakit lain. Yang pertama yaitu pemburukan asma, pembentukan batu empedu, henti napas saat tidur, nyeri pinggang, dan lain sebagainya. Di sini selanjutnya ada prinsip pengelolaan obesitas. Nah, prinsip pengelolaan obesitas adalah mengatur keseimbangan energi. Energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengatur pola makan. Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengelolaan bahan makanan. Nah, yang kedua yaitu pola aktivitas fisik. Pengelolaan obesitas dilakukan melalui peningkatan aktivitas fisik yang gerakannya kontinu dengan gerakan intensitas rendah sampai sedang, sehingga terjadi peningkatan pengeluaran energi dan peningkatan massa otot. Nah, pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi. Dengan demikian, energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh jika selalu hidup aktif. Nah, untuk yang ketiga yaitu pola emosi makan. Adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah berlebih dan cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat, yaitu seperti tinggi gula, garam, dan lemak. Dalam pengelolaan obesitas, maka seseorang perlu dibantu untuk memenuhi jenis emosinya dan cara memahami emosi tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu pola istirahat atau tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar tidak terkontrol. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada pencegahan primer. Nah, pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya obesitas. Pencegahan primer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan populasi dengan mempromosikan cara hidup sehat pada semua anak, orang dewasa, dan orang tua, serta pendekatan yang dilakukan pada orang yang beresiko obesitas. Nah, untuk yang kedua yaitu usaha pendekatan yang dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di pusat kesehatan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi obesitas. Pada pencegahan sekunder biasanya dikenal dengan tata laksana obesitas serta dampaknya. Nah, pada pencegahan sekunder, cara yang bisa kita lakukan dengan pengaturan diet. Pada pengaturan diet bukan mengurangi asupan makanan, tetapi mengatur asupan makanan yang sehat. Lanjut, di sini ada pencegahan tersier. Nah, pada pencegahan tersier ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari obesitas. Nah, caranya dengan pengaturan diet seperti peningkatan aktivitas fisik, misalnya dengan membatasi aktivitas pasif seperti menonton TV atau bermain komputer, lalu mengubah pola hidup menjadi menjalani pola hidup sehat, baik dalam mengkonsumsi makanan maupun beraktivitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.